Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Syahrul Pandu Dewantara, NPM 22410091. Jadi, di malam ini saya ingin sedikit bercerita tentang sebuah peristiwa ya, atau sebuah headline yang sangat viral untuk tahun yang lalu. Jadi ada sebuah peristiwa di mana YouTuber ada seorang YouTuber itu bertarung dengan seorang dukun. Ini memang terdengar sangat lucu ya, tapi ada yang namanya YouTuber Ferry Irwandi. Nah, dia adalah seorang YouTuber konten edukasi yang dia itu berusaha menentang klaim mistis yang ada di Indonesia. Seperti klaim adanya ya mungkin adanya setan, lalu adanya santet, dan adanya dukun. Nah, dia ini juga menciptakan atau membuat sebuah sayembara di mana bagi siapa saja yang mampu menyantet dia, maka mereka akan mendapatkan uang senilai 1 miliar rupiah dan mobil Alphard secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi bagaimana kisah menarik ini bisa terjadi? Oke, kisah menarik ini terjadi ketika Ferry Irwandi membaca tentang adanya klaim mistis tentang hilangnya seorang pendaki yang mendaki Gunung Slamet. Dia itu bernama Naomi. Nah, Naomi ini ya bilang bahwa dia ini tersesat tapi tidak merasakan lapar atau apa-apa. Dan keadaannya dia itu selama hilang beberapa minggu atau hari, saya sedikit lupa, itu masih bagus, masih baik. Nah, banyak respon dari masyarakat, terutama dari netizen itu menganggap bahwa si Naomi itu diculik oleh jin. Tapi sebagai Ferry Irwandi, seorang YouTuber edukasi, dia tidak serta-merta mengambil pendapat-pendapat itu, karena segala hal menurutnya itu ada yang namanya penjelasannya. Tidak serta-merta hal itu terjadi ya memang karena hal itu ya terjadi saja. Tapi semua itu ada dasarnya. Nah, si Ferry Irwandi itu ya berkata tentang ya dia itu menentang tentang klaim-klaim mistis yang ditujukan pada si Naomi, si orang yang hilang pada saat ekspedisi Gunung Slamet itu. Nah, banyak orang yang tersinggung pastinya dengan klaim si Ferry Irwandi. Seperti ada yang berkata, kalau kamu nggak merasakan sendiri, nggak mungkin kamu bakal percaya. Jadi si Ferry Irwandi ya tetap saja mengelak tentang hal yang terjadi pada kita. Itu pasti segalanya ya ada penjelasannya. Nah, hingga akhirnya ada seorang dukun yang berasal dari Jogja tersinggung. Dia mengancam Ferry Irwandi untuk dia santet. Nah, si Ferry Irwandi saat mendengar hal itu, dia tidak gentar. Dia malah mempersilahkan. Bukan hanya pada Ferry Irwandi, tapi juga pada dukun-dukun yang lain atau orang yang mengeklaim dirinya memiliki sebuah kemampuan dalam goib-goib atau apa itu, untuk membuktikannya pada dia.
Ya, dia mempersilahkan dirinya untuk disantet pada mereka-mereka yang mengklaim bahwa ya mereka ini memiliki kekuatan super seperti itu. Nah, dia melakukan sayembara bagi siapa saja yang seperti yang saya katakan tadi, bagi siapa saja yang mampu menyantet dia itu bakal atau akan mendapatkan uang senilai 1 miliar rupiah dan mobil Alphard secara cuma-cuma. Ya, memang banyak yang tertarik untuk membuktikan dan banyak yang berusaha menjawab tantangan si Ferry Irwandi. Hingga ada satu dukun yang tadi yang Jogja itu meminta MOU kepada Ferry Irwandi. Nah, dia ini berusaha atau berusaha meyakinkan si Ferry Irwandi bahwa dia akan menyantetnya pada tanggal 7 pada jam 12 malam. Oke, si Ferry Irwandi dengan senang menerima tantangan itu. Dia menerima tantangan itu dengan cara yang cukup pintar. Nah, dia menerima tantangan itu dengan melakukan live streaming yang dimana live stream itu dilihat oleh banyak pasang mata, banyak penonton. Nah, si Ferry Irwandi berpikir, jika si Ferry Irwandi ini benar-benar disantet dan disaksikan oleh banyak orang, maka orang-orang dapat yakin atau dapat percaya secara langsung bahwa santet itu benar-benar nyata. Oke. Dan dimulailah live stream itu. Si Ferry Irwandi melakukan live stream itu. Hingga ya dia menunggu detik-detik dia disantet. Tapi hingga pukul 12 malam, si Ferry Irwandi itu tidak mendapatkan gejala-gejala yang dimana sudah dideskripsikan oleh sang dukun itu sendiri. Dimana perutnya akan membesar atau dia akan muntah darah, ya seperti hal-hal klasik yang pernah kita dengarkan. Banyak orang yang menyaksikan itu dan melihat bahwa Ferry Irwandi keadaannya masih baik-baik saja, tidak ada hal apapun yang terjadi pada dia. Jadi ya ini cukup lucu ya karena malah si Ferry Irwandi ini tidak mendapatkan kerugian apapun. Dia tidak merugi karena uang 1 miliarnya itu tidak hilang, tidak hangus untuk orang yang berhasil menyantet dia. Lalu dia tidak rugi ini mobil Alphard, tapi dia malah mendapatkan untung, yaitu dia di saat live streamnya mendapatkan donasi 35 juta. Ini cukup fantastis untuk live stream YouTube ya. Nah, tapi dengan kelapangan hatinya Ferry Irwandi, uang donasi yang diberikan padanya itu dia tidak gunakan untuk keuntungan pribadi, tapi dia memberikannya kepada mahasiswa. Jadi uang donasinya itu dijadikan sebuah uang beasiswa kepada mahasiswa yang memang membutuhkan. Nah, jadi bagaimana kejadian ini bila kita pandang dalam kacamata filsafat? Karena memang video ini kita tujukan untuk pembahasan kasus ke analisis filsafat. Jadi yang dari pandangan saya, kasus ini lebih cocok atau lebih dominan jika kita pandang melalui 3 masalah utama dalam filsafat. Yang pertama adalah metafisika,
lalu epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu metafisika. Nah, metafisika itu adalah pertanyaan akan tentang kejelasan suatu hal yang memang ini belum atau memang masih tabu kejelasannya. Jadi Ferry Irwandi dalam membuktikan fakta santet, dia sudah menyiapkan bukan uang 1 miliar atau apa, dia sudah menyiapkan apa itu namanya, bagian dari rambutnya, lalu foto KTP, dan alamat rumah. Jadi dia sudah memberikan sebuah media di mana media ini dapat menjadi sebuah pembuktian bahwa apakah benar jika para dukun ini sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, apakah mereka akan melakukan sesuai apa yang mereka inginkan, yaitu menyantet Ferry Irwandi hingga tewas. Oke, yang selanjutnya adalah epistemologi. Ferry Irwandi ini melakukan pembuktian ya dengan live stream. Nah, jika kita pandang melalui epistemologi, nah Ferry Irwandi ini melakukan ya namanya live stream untuk membuktikan kebenaran akan suatu hal. Jadi yang dilakukan Ferry Irwandi untuk membuktikan bahwa fakta santet itu benar atau adanya, benar atau bohongnya, dia melakukan live stream. Nah, dengan melakukan live stream, dia dapat yang namanya membuktikan pada banyak orang sekaligus untuk benar-benar membuktikan bahwa apakah hal yang akan terjadi itu dapat membuat yang namanya masyarakat itu apa ya namanya, yang membuat masyarakat itu semakin percaya atau semakin tidak percaya tentang adanya santet ini. Nah, dalam kenyataannya, Ferry Irwandi ini tidak mendapatkan efek apapun dari santet. Malah hal ini memperkuat bahwa santet ini adalah bisa kita sebut sebagai folklore yang ada di Indonesia, karena kebenarannya pun tidak bisa dibuktikan. Dan cerita-cerita tentang kemampuan orang dalam melukai orang lain tanpa menyentuh, itu akan menjadi semakin kuat dugaannya itu hanya sekedar cerita saja. Lalu aksiologi. Aksiologi ini Ferry Irwandi melakukan yang namanya pembuktian. Nah, pembuktian ini tidak hanya untuk membuktikan bahwa santet itu ada atau tidaknya saja, tapi dia juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita untuk berpikir kritis dalam menanggapi suatu hal yang terjadi di sekitar kita, terutama tentang hilangnya si Naomi tadi. Kita bisa tahu si Naomi itu dalam headline berita itu media itu mencoba memframing bahwa Naomi bisa selamat hingga detik ini walaupun dia sudah tersesat dalam gunung selamat yang sangat teramat rimbun, sangat teramat liar. Itu karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan itu dapat menyelamatkan dia. Tapi apakah hal itu masuk akal jika Naomi selamat tanpa ada sebab? Nah, jadi fungsi pikiran kritis ini adalah untuk yang namanya
memikirkan kemungkinan-kemungkinan realistis yang tidak menyesatkan pikiran kita sendiri. Seperti uh, tentang adanya penyakit yang tidak bisa kita deteksi secara kasat mata. Seperti ya contohnya orang terkena kanker. Itu gejalanya tidak nampak, dan orang yang terkena kanker itu sangat teramat kesakitan saat mengalaminya. Tapi bila kita lihat, jika gejalanya ini belum terlalu kronis, maka penyakit ini malah dianggap sebagai penyakit misterius. Penyakit yang tidak tidak benar-benar kita tahu itu apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, jadi ya bagi orang-orang yang mungkin memiliki latar belakang yang kurang berpendidikan atau dalam daerah-daerah yang terpencil, keyakinan mistika pada sebuah penyakit ini dapat menjadi sebuah hal yang fatal. Karena apa? Dapat yang namanya meningkatkan potensi kematian pada seseorang. Oke. Seperti contohnya gini. Mungkin bagi kalian ini, bagi Anda yang menonton ini, ada yang tahu tentang penyakit step. Nah, penyakit step atau yang secara ilmiah kita sebut sebagai epilepsi dalam nama kedokteran, itu orang pikir sebagai penyakit yang menular. Jadi para orang yang memiliki gejala step ini di Indonesia terutama akan dihindari atau lebih dikucilkan. Keyakinan tidak mendasar dan keyakinan ini adalah keyakinan yang diturunkan oleh generasi ke generasi, itu sangat membahayakan. Karena apa? Jika orang di sekitar kita mengalami sebuah gejala penyakit yang sama atau yang seperti itu, epilepsi, orang-orang memilih lebih ta'ajuh. Karena apa? Orang-orang meyakini bahwa orang yang memiliki gejala step atau epilepsi itu air liurnya itu sangat menular, dan bagi siapa saja yang terkena air liur atau keringat, ini ceritanya seperti setiap daerah agak berbeda ya. Ada yang air liur ataupun keringat akan mengalami gejala yang sama dan menderita penyakit yang sama hingga akhir hidup. Itu menurut saya sesuatu yang sebaiknya ya kita pikirkan lagi. Apakah memang seperti ini? Apakah gejala epilepsi atau hal-hal ini memang penyakit yang kita yakini menular ataupun apa itu. Jadi ya yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah pentingnya kita berpikir kritis, pentingnya kita berpikir analitis tentang suatu hal yang ada di sekitar kita, dan pentingnya untuk tidak terlalu mengetahui, tidak terlalu percaya akan suatu hal yang bisa kita lihat secara kasat mata itu mencurigakan. Seperti ya klaim-klaim mistis dan klaim dari seorang yang mengatakan dirinya memiliki kemampuan ya dalam tanda kutip supranatural. Jadi ya itulah pesan saya pada kalian untuk stay kritis, karena pemikiran kritis dan pemikiran tidak terlalu mempercayai suatu hal akan menyelamatkan kalian. Terima kasih. Sekian cerita saya dan analisis saya yang cukup berantakan, tapi ya
Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.